Ya, kita berjumpa kembali dengan channel Dialin Arsitek. Pada kesempatan kali ini, kita berada di salah satu proyek andalan Dialin Arsitek, yaitu kos eksklusif terdiri dari 30 kamar tidur. Nah, pada kesempatan kali ini kita berada di area rooftop. Di area rooftop ini kita ada halaman yang cukup luas. Ini nanti kita bisa fungsikan untuk area santai, area untuk kongko untuk anak-anak kos, dan juga bisa dibikin minibar. Nah, kemudian selain di area sangat luas ini, kita juga ada beberapa keunggulan lainnya. Kita ada skylight. Skylight itu kita fungsikan sebagai pencahayaan, sebagai pencahayaan di lantai 2 di bawah area rooftop ini sendiri. Nah, salah satunya yaitu ketika siang kita bisa menghemat listrik dengan adanya skylight. Skylight ini sebagai pencahayaan, ventilasi cahaya, dan juga ketika malam kita bisa melihat area luar dari lantai 2, bisa melihat sinar bulan dan juga keindahan malam lainnya. Nah, untuk finishing area rooftop ini, ketika kita menginjak finishing memang perlu ketelitian serius, karena area ini sepenuhnya area terbuka terdiri dari dak. Yang pertama, kita harus fokus pada permukaan dak itu sendiri tidak ada keretakan. Yang kedua, kita finishing dengan waterproofing. Waterproofing kita menggunakan seri Lemkra, yaitu serinya TG300. Itu difungsikan untuk waterproofing dak. Itu kita waterproofing minimal 2 lapis. Dan kemudian yang ketiga, kita lakukan skrit dak. Nah, ini namanya skrit. Jadi semacam kayak beton di area lantai 1, ada rabat. Nah, itu hampir sama, tetapi ini komponennya lebih banyak dari campuran semen dan juga campuran TG300 sebagai bahan perekat waterproofing itu sendiri. Mari kita saksikan skylight yang kita maksud. Nah, di bagian belakang kita ada genteng sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini sebagai gunung-gunung atap kamar di bawahnya. Ada di lantai 2 itu ada 15 kamar tidur dan dibagi menjadi dua tempat, sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri ada 8 kamar, nah sebelah sebaliknya ada 7 kamar. Nah, dari genteng ini sendiri, karena kita konsepnya hunian yang sejuk, nah sehingga sebelum penutup genteng beton kita pasang, kita lapisi dengan aluminium foil. Aluminium foil itu sebagai pelindung rumah kita agar posisi tetap sejuk ketika cuaca panas dan juga tidak terlalu dingin ketika cuaca hujan. Selanjutnya kita tiba di area yang tengah. Ini ada void. Void itu di bawahnya ada koridor. Koridor pemisah antara kamar sebelah kanan dan juga kamar sebelah kiri. Kita pisah, kemudian atasnya kita tutup skylight. Skylight sendiri adalah kita menggunakan bahan seperti ini, besi galvanis, dan juga nanti finishingnya ditutup dengan spandek. Jadi bahan spandek saat ini belum kita pasang karena masih proses pengerjaan, dan juga ketika pemasangan spandek itu kita pastikan betul bahwa pekerjaan finishing di area rooftop itu sudah selesai sehingga tidak merusak bahan spandek itu sendiri. Bisa kita lihat di sini. Di sini kita menggunakan water torrent merek Penguin, kapasitas 800 liter. Nah, yang pertama, untuk memasang water torrent ini kita fokus kepada satu tukang yang betul-betul menguasai plumbing, pemipaan, dan instalasi air bersih.
sehingga dalam pemasangan tersebut tidak terjadi gagal sambungan atau kebocoran. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya sebelum pemasangan water tower ini, kita pastikan kesediaan tempat yang cukup luas untuk menampung 3 water tower. Kebetulan kita memasang 3 water tower sekaligus, yaitu untuk kebutuhan 30 kamar mandi di bangunan ini. Nah, kemudian untuk tempat itu kita pastikan sisi permukaan dak itu rata dan bersih. Rata agar tidak terjadi kemiringan dan bersih dari kerikil, karena jika ada kerikil nanti resiko pecah atau retak di water tower itu sendiri. Kemudian langkah kedua yaitu kita pastikan semua instalasi sesuai dengan spesifikasi pada gambar kerja, pada bestek, dan kita pastikan sudah dilem terhadap sambungan masing-masing peralon. Kemudian untuk mengatur ketinggian water tower itu kita ada 3 jenis. Yang pertama ketinggian 3 meter sampai 4 meter, ketinggian 4 meter sampai 6 meter, dan ketinggian 7 meter ke atas. Bedanya apa? Ketinggian 3 meter sampai 4 meter yaitu kita peruntukkan untuk rumah selantai 1 tanpa menggunakan pompa dorong, kita mengandalkan gaya gravitasi. Nah, itu biasanya kita hasilkan semburan atau tekanan air rendah. Jadi perlu bantuan pompa dorong untuk memenuhi kapasitas beberapa kamar mandi misalnya di lantai 1. Nah, kemudian untuk ketinggian 4 meter sampai 6 meter itu biasanya kita tanpa menggunakan pompa dorong, kita hasilkan tekanan atau daya dorong semburan air itu cukup untuk menyiram atau membersihkan kendaraan motor. Nah, itu tanpa bantuan pompa pendorong masih mampu. Tetapi jika dirasa cukup kurang, nah kita bisa tambahkan pompa pendorong. Kemudian yang ketiga, ketinggian 7 meter. 7 meter itu biasanya kita gaya gravitasinya tinggi, kemudian semburan air yang dihasilkan sangat kencang, sangat deras. Nah, sehingga ini biasanya terjadi keborosan. Nah, untuk di bangunan ini kita memerlukan pompa dorong dan juga memerlukan 3 water tower. Ini untuk memenuhi bangunan 2 lantai beserta 30 kamar mandi di bawahnya. Begitu. Kemudian setelah permukaan rata, instalasi peralon sudah disambung, instalasi peralon sudah dilem, kita lanjutkan dengan pengecekan sisi atas. Sisi atas di sini ada, ini namanya radar atau otomatis water tower. Kemudian ada kurasan. Nah, idealnya untuk pemasangan radar itu kita pasang 1/4 dari atas ketinggian permukaan water tower. Jadi sehingga ketika water tower sudah debit airnya berkurang, otomatis sumur menyala mengisi ulang air di water tower tersebut. Nah, selanjutnya kita buka salah satu ventilasi udara biar tidak terjadi suplai gas yang di dalam air tandon ini berlebihan. Jadi perlu kita buka. Itu yang ketiga. Sekarang keempat adalah cara untuk merawat water tower itu sendiri. Cara perawatan water tower idealnya kita lakukan pembersihan atau dikuras paling lama 3 bulan harus sudah kita bersihkan. Karena water tower ini terbuat dari bahan plastik, sehingga ketika water tower terkena sinar matahari akan terjadi endapan atau lumut di dalam water tower itu sendiri. Nah, sehingga kualitas air yang didapat ketika kita lakukan uji kalibrasi itu akan hasilnya buruk, tidak cocok untuk mandi atau tidak cocok untuk dikonsumsi. Nah, cara menguras water tower itu sangat mudah. Cukup kita buka stop keran, ini kita putar, air mengalir. Nah, kita cek di dalam, kita bisa masuk ke dalam dengan cara membuka tutup. Kita bisa masuk ke dalam. Nah, seperti itu. Jadi untuk water tower setelah beberapa tips yang kita kemukakan tadi dapat dipahami, bisa melaksanakan pasang sendiri atau
kita mencari ahli plumbing sendiri, tukang ahli plumbing sendiri, bukan asal-asalan tukang. Baik, sementara seperti itu yang dapat kami sampaikan untuk kos-kosan eksklusif, baik di sini maupun di proyek kita yang lain. Nanti kita akan jelaskan di kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami. Terima kasih.